Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau menuntun kami boleh menikmati hidup di hari ini. Kami mau melaksanakan tugas tanggung jawab kami, maka kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman yang diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam Ulangan 24 ayat 16. Ulangan 24 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Demikian Ulangan 24 ayat 16. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saudara tentu pernah mendengar ada orang mengatakan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalimat ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan satu perbuatan atau satu tindakan, dia harus siap untuk menanggung resiko atas apa yang dia lakukan. Memang dalam kenyataan kita jumpai ada orang yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Orang menghindar, orang bahkan berusaha untuk mencari kambing hitam dan mempersalahkan orang lain. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menyebutkan seorang ayah tidak bisa dihukum mati karena anaknya, demikian sebaliknya. Karena setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Kalau kita membandingkan dengan peraturan sebelumnya sebagaimana yang dicatat dalam Keluaran 34 ayat 7, juga Ulangan 5 ayat 9, di sana ada peraturan yang berbeda. Dan kalau kita melihat yang dicatat di sini, sepertinya adalah sesuatu hal yang baru, yang mau menekankan tentang tanggung jawab perorangan. Bahwa setiap orang bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Setiap orang harus dihukum karena dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain. Mengapa? Karena dosa adalah urusan pribadi, di mana Tuhan Allah berurusan langsung dengan manusia secara individu. Nah, kalau kita melihat peraturan yang diberikan kepada orang Israel ini sangat keras, peringatan yang sangat keras bahwa hukuman dosa adalah kematian. Nah, ini mau mengingatkan bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Tuhan Allah menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan. Dan sesungguhnya Tuhan Allah itu Maha Kasih. Dia mengasihi orang yang hidup benar. Dia mengasihi orang yang mau melakukan perintah-perintahnya. Dan dia memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berefleksi dari firman Tuhan ini, kita semua diingatkan bahwa masing-masing kita bertanggung jawab atas pikiran, perkataan, sikap, perilaku hidup kita. Kita diingatkan bahwa meskipun dalam segala kelemahan dan keterbatasan, kadang kita dapat melakukan salah dan dosa, kita harus ingat untuk berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ketika pun kita melakukan satu kesalahan, beranilah untuk mengakui, beranilah untuk mempertanggungjawabkan dan bertobat. Saudara-saudaraku, kepada kita diingatkan bahwa sebagai gereja Tuhan, kita harus menegakkan hukum dan keadilan dalam segala aspek hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam kehidupan berjemaat, dan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Supaya tidak ada orang yang menerima hukuman karena kesalahan orang lain.
Saudara-saudaraku, mengingat hidup kita ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, maka kepada kita diingatkan, mari menjaga kekudusan hidup kita. Biarlah masing-masing kita akan selalu berusaha untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa kami bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami. Karena itu, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, kiranya Tuhan akan selalu menolong agar kami tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tidak mudah jatuh dalam dosa. Ajarlah kami untuk selalu berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar boleh berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama kami. Bapa di sorga, ketika kami ada di tengah kehidupan, baik keluarga kami, di tengah jemaat, bahkan dalam kehidupan di tengah masyarakat, ajar kami untuk senantiasa berusaha menegakkan hukum dan keadilan. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk semua aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini, biarlah semua dapat dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.